Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Firdaus, NIM PPG 2012510. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2020 dengan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai tempat kuliahnya. Hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya akan mengikuti ujian kinerja. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar kembali secara online di sini ya, pakai Zoom meeting. Ini sudah yang berapa kali ya, dan ini adalah Zoom meeting yang terakhir untuk semester 1 karena minggu depan mungkin Desember pada minggu kedua ya, itu sudah ulangan akhir semester. Jadi persiapkan diri dari sekarang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dulu tema 5, subtema 2 tentang ekosistem. Tema sabaraha apa? Nah, sekarang tema 5, subtema 2. Kalau sudah ada bukunya boleh dibuka bukunya ya, buku paket boleh. Tema 5 subtema 2 pembelajaran yang pertama tentang ekosistem. Nah, sebelum itu Bapak ingatkan terlebih dulu ya untuk selalu menjaga kesehatan. Ini tidak bosan-bosan Bapak ingatkan, karena kalau di daerah lain tuh ada banyak ya yang terkena virus corona. Bahkan sampai ditutup lagi sekolahnya. Kita nggak mau ya SD Sinangpalai seperti itu. Kan kita mau belajar lagi di sekolah. Mau nggak? Mau. Iya, jadi harus menjaga diri baik-baik. Jangan sampai tertular. Apa saja yang kita harus lakukan? 3M. Nah, M yang pertama, memakai masker. Kalau Mencuci sekarang mah, tangan. menjaga jarak. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Ya, sebelumnya mari kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sofia. Amir, buka blokir. Ferdi, fokus dulu berdoa. Karena stain Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Dengan kita membaca doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Iya. Sebelumnya, sebelum kita masuk nih, kita mau lihat dulu video. Video apa? Kita coba klik ya. Kenapa? Kedengaran tidak? Kedengaran. Ngelik, Pak. Cicak diam merayap. Bukan blokir, Si Rizka nggak blokir. Barusan adalah lagu anak-anak tentang apa? Cicak di dinding. Iya, cicak-cicak di dinding. Ini mah lagu orok. Orok mah belum bisa nyanyi. Nah, di lagu tersebut sang cicaknya lagi ngapain? Dinding. Lagi merayap. Nah, Merayap, bener. merayapnya lagi nyari apa? Nyamuk. Kenapa nyari nyamuk?
Mengapa mencari nyamuk? Mau dimakan. Iya, karena cicak memakan apa? Nyamuk. Cicak butuh Rangga bisa, makan Pak. ya. Nah, tadi kita lanjut lagi ya. Tadi lagunya tentang cicak mencari makan. Makannya yaitu nyamuk. Nyamuk. Iya, itu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar apa ya? Yang pertama tentang teks non-fiksi. Nah, kita nanti belajar apa itu teks non-fiksi, apa itu pikiran utama. Nah, kemudian nanti kita akan membuat jaring-jaring makanan. Kalau yang kemarin itu membahas tentang ini. Nah, ini tuh apa? Ini apa? Masih ingat nggak? Rantai makanan. Rantai makanan. Nih, siapa yang bisa menjelaskan? Di sini apa nih? Gambar apa? Ini apa ini? Rumput. Iya, bentar. Rumput. Nah, rumput. Kalau tanda panah ini artinya apa? Rumput. Artinya apa? Dimakan. Dimakan. Nah, Dimakan. Belalang. 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 Kemudian Cicak. apa? Nah, kalau ini Dimakan ular. Dimakan ular. oh, ini yang terakhir apa? Masih ingat tidak? Jamur. Nah, jamur. Jamur ya, jamur itu merupakan apa kemarin? Pengurai. Iya ya. Pengurai itu yang suka memakan. Masih ingat nggak? Bangkai. Artinya kalau ularnya masih hidup dimakan tidak sama jamur? Tidak. Tidak, jadi harus Tidak. menunggu dulu supaya ularnya meninggal, gitu ya. Ini yang masih yang kemarin tentang ekosistem. Masih ingat tidak? Ekosistem. Nah, kita bahas dulu teks non-fiksi. Ada teks fiksi, ada teks non-fiksi ya. Di sini ada beberapa contohnya nih. Ada 6 contoh. Kuis dulu nih. Ada 6. Ada berita, cerita pendek, pantun, buku pelajaran, novel, dan kamus. Kira-kira yang termasuk non-fiksi yang mana? Ditanya satu-satu ya. Dera. Mana Dera? Novel. Cina Dera, novel sini. Sofia, ada Sofia yang termasuk non-fiksi. Kira-kira. Oke. Abi Pak. Sandy. Sandy satu lagi. Pilih di antara yang belum nih. Yang non fiksi yang mana? Kamu Sen, kamu. Sen mana Sen? Buku pelajaran. Main Pantun Cina. Sandy pantun. Nah, kita cek ya. Apakah benar jawabannya? Non fiksi itu adalah cirinya itu bersifat nyata. Berarti Harus dari kenyataan ya. Jangan dongeng. Kalau dongeng mah berita. fiksi. Cerita berarti yang berdasarkan diambil dari kejadian nyata. Berita. Apalagi? Pantun? Bukan ya. Buku pelajaran? Pelajaran Pak. Betul. Novel? Bukan. Kamus? Nah, jadi jawaban yang benar Sophie ya. Weh, mantap. Oke, Amir. Di sini ada teks non-fiksi. Coba dibaca dulu. Dari beberapa macam ekosistem yang kita kenal di bumi, salah satunya ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini termasuk dalam jenis ekosistem air. Seperti namanya, ekosistem sungai ini mempunyai arti sebagai ekosistem yang berada di daerah sungai. Mantap. Nah, itu adalah satu paragraf. Nah, di dalam paragraf ada yang namanya pikiran utama. Bagaimana cara mencarinya?
Kita tentukan dulu mana kalimat utamanya. Kalau di sini ada di depan atau ada di akhir. Nah, kalau yang di depan ini sampai titik. Kalau yang ada di akhir di belakang ya. Di sini terus sampai titik. Nah, kira-kira, kalau dari paragraf ini, pikiran utamanya adalah ekosistem ekosistem apa? mengenali bumi. Iya, ekosistem yang ada di bumi. Contohnya Sungai. Ya, contohnya. Sungai. Nah, nanti untuk paragraf berikutnya dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini paragraf kedua. Coba dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 5 menit. Ayo tulis, Pak. Kalau paragrafnya jangan. Pikiran utamanya aja yang kayak tadi. Kalau paragraf pertama tentang ekosistem bumi, salah satunya sungai. Nah, kalau di sini apa? Dibaca dulu ya. Ini bercerita tentang apa? Akhir ada bukunya Akhir? Ada. Sip. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Apa cenah pikiran utama paragraf kedua? Ekosistem sungai. Indri ada? Mana Indri? Nah, apa pikiran utama paragraf kedua? Ekosistem sungai. Kita tulis di sini. Mana? Nah. Ekosistem sungai. Nah, kita coba cek jawaban yang lain. Apakah sama atau tidak? Jahra. Mana Jahra? Jahra, jawabannya apa? Jahranya kemana ya? Kalau jawaban akhir apa? Iya, Pak. Ya, jawabannya apa nih? Pikiran utamanya? Ekosistem sungai. Iya, berarti sama ya. Jawabannya ekosistem sungai. Mantap. Oke, kita kuis dulu nih. Tadi sudah kita baca paragraf pertama. Nah, di sini tinggal kalian jawab betul atau salah pernyataan ini ya. Ekosistem sungai termasuk dalam jenis ekosistem air asin. Salah. 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 Kenapa salah? Salah. Oh, karena di sini ada air Akhir. Betul, Dika. Asin. Harusnya bukan asin ya. Kalau asin itu ekosistem apa? Air dan laut. Iya, ini mah harusnya Laut. salah. Betul ya. Jawabannya salah. Kalau yang kedua, di sepanjang aliran sungai, inilah disebut sebagai ekosistem sungai. Betul tidak? Ada yang menjawab salah? Saya. Betul ya? Mantap. Betul. Jawabannya kita lihat bersama-sama. Betul. Mantap. Jawabannya betul semua ya. Berarti kalian sudah bisa ya menelaah isi dari suatu paragraf. Ini kita bicara tentang jaring-jaring makanan. Kalau kemarin rantai makanan itu cuma satu aja panahnya, seperti rantai sepeda. Kalau ini jaring-jaring ya, seperti laba-laba, rumah laba-laba, jaring laba-laba. Itu banyak anak panahnya. Maksudnya apa? Nah, misal di sini tumbuhan. Nah, tumbuhan itu banyak yang memakannya. Apa saja?
Tikus. Tikus. Apalagi? Kelinci. Nah, apalagi? Kelinci. Sudah ya. Berarti kalau di jaring-jaring makanan, satu tumbuhan bisa dimakan oleh lebih dari satu hewan ya. Banyak, ini ada 4, ada kelinci, tikus, burung, dan belalang. Sama nanti juga kelinci dimakan sama rubah dan anak panahnya, lihat mengarah kemana? Rubah. Rubah dan elang. Kelinci ini dimakan oleh 2 hewan, rubah dan elang. Kalau di jaring-jaring makanan itu memiliki banyak anak panah, artinya banyak yang memakannya. Berbeda dengan rantai makanan. Kalau rantai kan satu aja. Kan kalau ini mah rantai makanan. Rumput cuma dimakan sama belalang, sama kodok. Beda dengan jaring-jaring makanan. Jadi apa jaring-jaring makanan itu? Apa? Burung. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan apa? Rantai makanan. Iya, banyak rantai makanan. Kalau digabung jadi gini. Ya, jadi jaring-jaring makanan. Kita lihat lagi. Misal laba-laba. Laba-laba memakan apa? Burung. Iya, bukan. Anak panahnya coba lihat. Memakan ini belalang. Kalau dimakan, baru benar tadi dimakan ular. Dimakan juga burung. Ngerti? Paham sampai sini? Nanti kita akan buat jaring makanan. Nah, tapi sebelumnya Bapak coba cek dulu nih. Di sini ada apa? Ini Bapak melihara ini nih. Tuh, ini apa ini? Tikus. Masa tikus? Ini bawah. Itu yang berenang tuh. Yang berenang, lihat. Belalang. Bukan yang di ini. Tumbuhan. Apa ini? Ikan. Betul, ikan termasuk makhluk hidup juga yang butuh makan. Ntar ini. Nah, ini nih. Ikan juga butuh makan. Apa yang dimakan ikan? Tapi bukan lauk. Iya, sama kayak Perdi. Apa makanan ikan? Apa makanan ikan? Cacing. Apa lagi? Lumut. Apa lagi? Ikan lagi. Oh, ikan yang lebih kecil ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Kalau ikan dimakan apa? Dimakan oleh apa? Kucing. Tikus suka makan ikan. Terus apa lagi? Kodok suka makan ikan. Kodok. Iya, kucing. Dan banyak lainnya. Iya. Jadi satu hewan bisa memakan banyak, bisa juga dimakan oleh banyak hewan lainnya. Itu termasuk jaring-jaring makanan. Paham? Mantap. Paham belum? Nah, gitu ya. Jaring-jaring makanan ada tingkatannya. Yang paling bawah dinamakan tropik 1 atau produsen. Oke? Produsen artinya dia bisa memproduksi makanan sendiri. Misalnya tumbuhan, betul. Tingkatan yang kedua, ini mah hewan-hewan yang suka makan tumbuhan.
Apa yang suka makan tumbuhan disebut apa? Hewan? Tropik. Dua. Herbivora. Ingat tidak? Herbivora. Hewan-hewan pemakan tumbuhan. Kalau yang memakan herbivora, ini berarti ya. Kalau yang memakan ini, ayam dan kodok, yaitu Ular dan elang. iya, dinamakan karnivora juga, tapi tingkatannya lebih tinggi. Di sini ada berbagai macam hewan. Coba sebutkan satu per satu hewan dan tumbuhan. Ini apa? Coba lihat. Ini apa? Anak ayam. Rumput. Ini. Ular. Nah, ini banyak di laut atau di sungai. Ikan. Ini apa? Rumputan. Jamur. Kelinci. Ini apa ini? Katak. Ya, coba kita ini dulu ya, bentar. Nah, sekarang kita bermain. Bermainnya apa? Kita masukkan hewan-hewan tadi. Di sini ada produsen, konsumen, dan pengurai. Kita coba sebut satu nama dulu ya. Siapa? Rizka. Rizka, di antara bulatan-bulatan gambar ini mau pilih yang mana? Mana? Buaya. Buaya masuk ke produsen, konsumen, atau pengurai? Konsumen aja, Kak. Iya. Kalau Perdi, Konsumen, pilih yang mana? Buaya teh. Anak ayam. Ayam kemana anak ayam? Produsen. Oke. Amir, mana Amir? Ular, Pak. Ular. Ke konsumen. Konsumen. Oke. Lalu Dika. Pilih satu, Dik. Kelinci. Kelinci, boleh. Kemana kelinci? Konsumen. Di sini berarti ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya sudah ada nih. Ciri produsen tadi apa? Bisa menghasilkan makanan sendiri. Misalnya tumbuhan. Nah, kalau ayam bisa menghasilkan makanan sendiri tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Telur, Pak. Telur. Oh, itu mah menghasilkan keturunan ya. Kalau hewan biasanya itu konsumen karena dia memakan tumbuhan atau makhluk hidup yang lain ya. Kalau kita lihat ayam itu harusnya Konsumen. karena dia memakan tumbuhan atau hewan lain. Kalau padi betul, rumput betul. Nah, ini hewan-hewan yang sudah kalian pilih semuanya merupakan konsumen. Jadi betul semua ya. Ini yang tadi Zahra ya, yang memilih jamur sebagai pengurai. Kenapa? Tadi alasannya, masih ingat tidak? Karena dia merupakan pengurai yang suka memakan apa? Ya, mantap. Nah, di sini hewan-hewan tadi buatlah menjadi satu jaring-jaring makanan. Bisa dilihat tugasnya di grup WhatsApp ya. Ya, Pak. Tugasnya kalian membuat satu jaring-jaring makanan dari gambar-gambar
ini? Semuanya. Semuanya. Coba ditulis di buku catatan. Waktunya 10 menit. Beresin dulu yang belum. Kasih waktu tambahan 5 menit lagi. Udah makan. Dikasih tambahan waktu 5 menit lagi. Beresin dulu. Sampai betul-betul beres ya. Semuanya nyambung. Tiap-tiap gambarnya nanti nyambung. Ada yang dimakan, ada yang memakan. Pak, udah. Oh sudah, mantap. Kita tunggu yang lain dulu nih, biar semuanya beres dulu. Kita habis kan tenang. 5 menit lagi ya. Yang sudah boleh dilihat-lihat lagi, barangkali ada kekeliruan. Berarti rumput, ular, capung makanan. Kelompok Boleh kayak gini misalnya, Pak. Ah, gimana tuh? Kodok dimakan ular, boleh, Pak? Iya, betul. Tak. Oke, mantap. Zahra, mana Zahra? Lihat hasilnya. Oke. Ayat apa? Ini kita kerjakan bersama-sama di sini. Kalau ini rumput dimakan apa? Ayam. Kepiting makan rumput. Kepiting memakan udang. Buaya memakan ikan. Kapur memakan bangkai ikan. Kapur makan padi. Kelinci dimakan buaya, udang dimakan katak, dimakan ular, ular dimakan jamur. Rumput dimakan oleh ayam. Oke, mantap. Ini kita lihat hasilnya. Ini merupakan contoh jaring-jaring makanan. Contoh? Semua ini adalah contoh Makanan. jaring-jaring makanan. Betul, karena setelah tadi kita mengerjakan satu rangkaian jaring-jaring makanan, ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa jaring-jaring makanan banyak panahnya? Seperti tadi. Nah, seperti ini. Dalam satu ekosistem, banyak hewan yang saling makan dan Dimakan. Iya. Jangan lupa tingkatan trofiknya. Dari yang paling bawah, tumbuhan. Ini pemakan tumbuhan. Ini pemakan daging ataupun pemakan segala. Bahayanya adalah ketika keseimbangan alam mulai terganggu akibat bencana alam ataupun ulah manusia, sampai-sampai bisa menyebabkan kepunahan. Bahkan di penelitian juga ada nih, ikan air tawar asli Sumatera sudah terancam punah. Berita juga ini ada hewan-hewan yang sudah terancam punah di Indonesia. Hewan-hewan yang terancam punah karena ulah manusia. Manusia itu bisa menyebabkan kepunahan hewan karena misalnya diburu secara besar-besaran, kemudian dirusak tempat tinggalnya, hutannya. Kalau di Sindang Palai masih aman hutannya, masih aman ya. Ada apa aja hewan di Gunung Palasari? Monyet. Monyet ada, masih ada monyet. Ada. Nah, sebagai warga Sindang Palaya yang dekat dengan Gunung Palasari harus menjaga dan melestarikan. Jangan sampai hewan-hewannya kabur, hewan-hewannya punah. Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dari rantai makanan tadi atau jaring-jaring makanan gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita belajar apa hari ini? Sistem. Ekosistem, betul. Apalagi? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Indri semangat sekali. Kita juga membaca teks non-fiksi. Ya, betul. Teks non-fiksi ya tadi. Ada soal yang harus dikerjakan. Nanti Bapak share di grup WhatsApp. Kalian buat
jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan kalian ya. Di lingkungan Kalau nggak rumah. ada, Kak. Pasti ada, karena di lingkungan kalian ada hewan-hewan, ada tumbuhan-tumbuhan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita membaca doa. Sok, Dika, pimpin doanya. Amin. Alhamdulillah kita sudah beres pembelajaran hari ini. Buku paket yang kelas 5 dibaca karena sebentar lagi akan menghadapi ujian. Wah, kalau tidak belajar ya tidak bisa nanti ya. Untuk hari ini kita akhiri sesi belajarnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bapak ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak lihat dulu ya.